sudah langsung hadir di kantor kami, Pak Firly. Nanti kita akan Q&A. Apa sih? Kenapa sih namanya cuma Firly Talk? Firly Talk. Baik, ini Pak, selamat datang di kantor kami yang sederhana. Ya, ini editor online kita Pak. Nanti Bapak akan kami perlihatkan video tentang Bapak. Kepada rekan-rekan media yang sudah sangat memberikan andil besar kepada Polda Sumatera Selatan dan Polri umumnya. Dan lebih khusus lagi saya tadi ditampilkan tentang bagaimana itu dusun lontar. Iya. Ya, kalau kita bicara dusun lontar itu sangat jauh. Dulu kalau mau ke kampung itu sampai hari ini masih harus melalui 2 jembatan gantung. Sampai hari ini belum ada jalan yang bisa sampai ke depan rumah. Jadi harus nyebrang melalui jembatan gantung. Tapi itulah yang membuat kita lebih survive, lebih bersemangat, memiliki passion lebih maju. Sehingga bisa mengantarkan saya dengan ketemu dengan Ibu Beni dan kawan-kawan hari ini. Seketika saya masuk Sumatera Selatan, tepatnya itu tanggal 19 Juni yang lalu, saya dipanggil Kapolri bahwa saya akan jadi Kapolda Sumatera Selatan. Waktu itu skepnya belum jadi beliau tanda tangan depan saya. Jadi 19 Juni 2019 jam 20 saya dipanggil ke rumah beliau. Jadilah jadi Kapolda Sumatera Selatan. Setelah terima tanggal 25. Pak, ngomongnya pakai bahasa Palembang bahasa Indonesia? Siapa ya? Waktu itu Pak Kapolri Pak Tito. Apa perlu kan? Oh, oke. Gue cerita. Beliau menyampaikan dengan aku, Nur. Jadi Kapolda Palembang ya? Bukan Kapolda Sumsel, bukan. Kapolda Palembang ngomongnya. Kalau seandainya memang itu perintah, aku siap. Secara ini Pak senior siapa Pak? Bapak? Senior beliau. Kebetulan saya punya dulu pernah kita sama-sama 83, kita berangkat sama-sama ke Magelang. Jadi beliau lulus, saya tidak. Waktu itu kita sama-sama daftar, ada namanya anaknya Pak Kapolda Yusuf Hussein Saputra. Itu anaknya namanya Rahmat Yudhya Putra. Jadi kalau kita lagi kumpul nunggu pengumuman itu, kita lihat aja Rahmat Yudhya Putra ini dipanggil atau enggak. Kenapa kita bilang? Indikatornya. Nah, kita ngobrol nih, siapa kira-kira yang lulus? Gampang kita nolkan. Ngapa gampang? Tinggal kita jenguk bae Rahmat. Kalau Rahmat dipanggil berarti lulus. Kapolda. Kapolda. Untung dua ya kan? Ternyata begitu saat Pantohir selesai di bawah Lembah Tidar itu, Rahmat Yudhya Putra dipanggil kan? Namanya Rahmat Yudhya Putra. Woi lulus lur. Begitu saya dipanggil juga, Firly. Woi lulus. Nah, tahu-taunya saya dengan Rahmat Yudhya Putra itu bukan lulus. Malah naik bis, jalan ke Borobudur, masuk lagi ke Akmil, masuk ke gedung Gor Soroto, dikasih berkas perkara, berkas administrasi, pendaftaran KPI, justru itu yang nggak lulus. Nah, Kapolri kita malah lulus. Begitu. Saya tidak tahu, itu panitia membuat seperti itu. Ya, jadi kita tidak tahu kita itu justru tidak lulus. Ada anaknya Kapolda barangkali. Ada Kapolda. Ternyata kita nggak lulus. Itulah perjalanan saya daftar AKABRI sampai 5 kali, baru sampai 5 kali. 5 kali. Saya daftar AKABRI 5 kali. 83, 84, 85, 86, 87. 87 Bapak baru masuk. Baru lah, 87 masuk. Ini Pak Sonani senior saya. Jadi itulah perjalanan. Bertekad ya, bertekad nih ya, pokoknya tekad nih 5 kali. Ya itulah, itu perjalanan selalu. Enggak mau. Jadi top kopinya enak susunya. Pasti Bapak di endorse. Ya kan gitu kan? Coba kalau seandainya tidak ada kopi, tidak ada susu, tidak ada gula kan? Tapi di antara ini siapa yang paling ikhlas? Yang paling apa? Yang paling ikhlas. Ada kopi, ada gula, ada susu. Yang paling ikhlas siapa? Kopi. Yang paling ikhlas ada gula. Bukan kopi. Karena kalau
kopi ini pahit, orang nggak akan mengatakan kenapa kopi pahit. Pasti orang mengatakan kurang gula. Kurang gula. Oh, filosofinya begitu. Masalah gulanya. Teh tidak manis, Karena kurang gula. orang akan mengatakan kurang gula. Kurang gula. Ya kan? Tapi seketika bagus, Kopinya manis enak, bener teh. kopinya. Oh, Iya, kopinya mantap, padahal ada gula. Gulanya sekian Pak. Ya kan? Tidak pernah kan? Iya. Kadang ikhlasnya gula, dia tidak pernah disebut tapi dia tetap saja membuat dan mendatangkan rasa manis. Nggak pernah berhenti dia mendatangkan rasa manis. Itulah keikhlasan gula. Hati-hati ya, tapi jangan banyak menyimpan gula ya Pak. Nah, kapan orang ingat gula? Setelah ada penyakit. Nah, Iya. ya. Sakit gula. Betul kan? Iya. Nah, disitulah letak keikhlasan. Iya. Luar biasa yang punya. Filosofi Ah, gula. Ini memaknai gula. Filosofi gula. Di samping gula yang ikhlas siapa lagi Mbak? Yang paling ikhlas? Yang ikhlas itu adalah akar. Akar. Kan kita Iya. sering ya, misalnya ada buah mangga manis, kan? Orang akan bilang, wah enak ya buahnya manis, Buahnya. Oh iya iya. Ya. iya. Iya. tebal, dan bijinya kecil, ya kan? Terus orang duduk rindang di bawah pohon, Iya. enak ya berteduh, daunnya rindang, ya kan? Iya. Betul kan? Betul Pak. Iya kan? Lupa di akarnya Iya. bukan bukan. Padahal yang berjasa itu tidak hanya daun itu. Akar. Daun tidak akan pernah ada tanpa ada kerja keras akar. Betul. Buah juga begitu, buah tidak akan pernah ada tanpa ada kerja keras akar. Bahkan sekalipun pohon yang tinggi itu biasanya diterpa angin kencang. Iya. Di saat itulah kerja keras akar Akar. untuk mempertahankan tegak kokohnya pohon. Nah ini udah keluar. Mau aslinya? Wah. Saya saja. Nanti siapa biar kita lihat Pak. Siapa? Bisa kita naikkan di kamera Pak. Ya. Pak, mari kita baca puisi sama-sama aja. Ya, kita bikin momennya. Serius? Gitu Mbak kemarin. Saya sampaikan itu. Saya nggak tahu ternyata ada wartawan merekam. Rekam terus dikirim ke saya. Nah itu jadilah itu. Ya, siap. Jadi saya nggak tahu siapa yang membuat. Ini harus diviralkan, Pak. Iya. Iya. Kita bikin Jadi kalau kita bicara itu dalam bait yang saya buat itu, salah satu gini. Seketika kita mencari sempurna, justru yang kita temukan adalah ketidaksempurnaan. Betul. Kita ingin mencari wartawan yang sempurna, nggak ketemu. Kita ingin mencari istri yang sempurna, nggak ketemu. Cari anak buah yang sempurna, nggak ketemu. Betul. Bos yang sempurna, nggak ketemu. Betul. Jadi kapan kita bisa ketemu sempurna? Kita temukan sempurna seketika diri kita, hati kita tempatkan di dalam suatu keikhlasan, menerima kekurangan orang lain. Itulah baru kita bisa sempurna. Sayang sekali. Pak, Oke. ini menunjukkan Bapak ini suka mikir. Ya, artinya suka merenung, mikir, kemudian tentu mengelaborasi dari semua itu dan kemudian menyimpulkan. Itu kemarin Mbak. Iya. Terus tugas saya di Sumatera Selatan tentu ada beberapa fokus. Fokus pertama itu kejahatan konvensional, Ya. peredaran senjata tajam, peredaran senjata api, pencurian dengan kekerasan, rampok, pembunuhan, itu PR. Dan itu kita selalu kan waktu Pak Zul meninggalkan Polda Sumatera Selatan, wartawan selalu bertanya, Pak, bagaimana Pak utang 3 kasus? Selalu diingetin Nah, ya, ini Pak kan ya. yang ada di OKI, yang ada di UI, yang ada di Muara II, Iya, Bogor Selatan. Iya. Karena Pak Zul selalu ditanya, akhirnya saya ambil alih. Iya. Iya. Saya bilang, Kapolda boleh berganti, siapapun boleh berganti, tapi tugas menuntaskan perkara itu tanggung jawab saya. Iya. Nah, setelah itu nggak ada lagi yang nanya. Ambil. Ya, oke. Netizen sekalian, ini Kapolda kita yang baru, Pak Firly, punya kemampuan lain, punya passion lain tentang seni, khususnya puisi. Ya Pak ya? Tunggu, dari tadi saya penasaran kenapa sih namanya cuma Firly aja. Apa sih artinya? Pak, apa sih Firly itu? Firly itu adalah ingin mengingatkan kepada diri kita bahwa kita banyak dosa. Iya. Maka Firly itu adalah artinya adalah ampunilah aku. Bahasa Arab ya? Allahumma firli. Iya, Firly. Ya Allah ampunilah aku. Cukup ya? Cukup.
Sekarang yang mau dibacain karena ternyata Pak Kapolda kita ini penggemarnya Taufik Ismail. Coba ya. Tadi udah berhasil bikin puisi baru lagi. Oke. Ini ada back sound-nya dia. Ting ting ting. Tadi judulnya? Kok jadi lupa judulnya apa lagi? Kita adalah adalah pemilik sah Oke. Republik ini. Oke. Kita adalah pemilik sah Republik ini, karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhir duli tuanku? Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Ditulis oleh Taufik Ismail tahun 1966. Ini sebenarnya memaknai apa, Pak? Ya. Memaknai apa? Waktu itu masih kita dalam tahap perjuangan. Kemerdekaan. Kita sudah bebas dari penjajahan, tetapi tugas besar kita tidak hanya sekedar kata-kata merdeka. Ada tugas lain, yaitu bagaimana kita bisa memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa kita dan seluruh rakyat kita. Kita juga masih dibebankan tugas memajukan kesejahteraan rakyat kita. Oke, sip. Yes. Oke. Bapak kameranya jahat sekali, bagus sekali Pak. Kalau kameranya boleh juga nggak Pak? Kameranya cantik banget. Nanti dapat dari itu. Sih bapak saya Pak. Ya ampun. Ya, gimana nih fotonya? Oh ya. 3. Kalau ada yang mengganggu, Oh, enggak dong. ya, sudah mengambil waktu Oh, tidak dong. Tidak. Pak, kita dong. Udah. Setuju. Ya, makasih semuanya.